Selamat datang di Kasino Podcast, kabar sini sono. Hari ini masih tetap kita membahas tentang dunia-dunia yang di luar daripada nalar kita. Dan bersama co-host saya yang cantik cerita, ini sambut dia, Diva Tarot. Baik. Hai. Tepuk tangan dong, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dong. Heran deh. Disuruh dulu ya, susah ya. Tamunya kadang-kadang gitu. Inisiatifnya kurang. Karena kali kafe lagi sepi. Biasanya lagi rame. Mungkin belum pada pulang kampung, Mbak Yen. Nanti kalau dia udah rame, dia rame lagi. Mesti macet kali ya. Karena kita juga lagi Mercury retrograde. Itu menyebabkan tamu malas. tamu jadi malas. Oke. Nah, kemarin setelah kita bahas soal tanaman-tanaman bertuah magis, Mbak, minggu ini ada berapa permintaan dari tamu-tamu di sini, dan juga teman-teman kita yang nonton Kasino Podcast. Itu mimpi. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ada pertanyaan dari salah satu sahabat saya. Oh, buka tarot? Ya, buka tarot. Baik, seperti biasa. Namanya Bapak Rio. Oke. Nggak apa-apa dia, kalau namanya nggak disensor nggak apa-apa. Nah, dia senang. Pak Rio. Rio Febrian, bukan Rio Febrianto. Saya lupa namanya dia. Rio Prakoso, Pak Rio apa dia namanya, kayak agak Jawa-Jawa, cuma saya lupa. Nih, ingat ada lagi? Oke, Rio. Nah, jadi ada kegalauan di anak ini, Im. Dia udah lama banget nggak dapat pekerjaan. Jadi pertanyaan dia adalah yang pertama adalah dia lebih baik wira swasta apa dia kerja sama orang? Itu pertanyaan dia. Wira swasta. Sama orang. Oke. Rio kalau wira swasta sih sebenarnya bagus ya. Cuman kan yang namanya memulai usaha itu kan nggak mudah. Jadi kayaknya dia kalau mau usaha tuh yang dibayangin kayak mikirnya untung aja gitu loh. Ya kan semua juga begituin. Kalau mau namanya buka usaha mah gitu. Cuman yang dipikirin bener-bener cuman kok nggak untung-untung. Jadinya kayak berapapun yang dia dapat itu kayak dirasa kayak kurang gitu. Mestinya nggak segini. Jadi ada ketidakpuasan kalau dia buka usaha sendiri. Gitu. Padahal yang dibutuhkan kan memang kalau baru memulai kan banyak usahanya gitu kan. Banyak perjuangannya gitu kan. Nah, kalau dia kerja sama orang agak lama dapatnya. Maksudnya agak lama dapatnya? Kurang cocok sama apa ya, dia gaji juga kayak kurang melulu rasanya. Kurang lama maksudnya tidak lama kerja sama orang. Bukan, atau dia masih lama lagi dapat pekerjaannya? Kalau nyari yang benar-benar serak itu lama dapatnya. Oh, oke. Dia pengennya yang gajinya cocok sama dia soalnya. Ya pastinya dong. Dia sudah berumah tangga. Nah iya itu sih yang susah. Jadi kalau sebenarnya sih wirausaha itu bagus, dia wirausaha bagus. Cuman ya itu jangan terlalu expect untung besar. Nah usahanya ini adalah kopi. Coba apakah pas dengan dia ini usaha kopi ini? Usaha kopi. Dia suka ya? Iya banget. Oke sih, pokoknya selama dia asal dia suka jalaninnya, boleh-boleh aja, oke aja. Nah, next question dia ada kebayang. Jadi kepingin, dia berpikir bahwa Jakarta ini kuenya sudah kepotong banyak. Jadi banyak banget hal-hal yang pekerjaan yang dia pikir gue susah kalau di Jakarta berkembang. Nah, menurut Ian, apakah dia lebih baik berkarir di Jakarta, apa dia kalau keluar kota dia lebih bagus?
Dia orang mana? Dia orang Lampung apa Palembang, gue lupa. Chinese Palembang, Lampung itu. Dia justru di sini udah lama di Jakarta tinggalnya. Jadi kemarin sempat ada tawaran ke Bali gitu. Keduanya bagus. Oh, keduanya bagus. Keduanya bagus. Cuman kalau dia di luar kota, dia akan apa ya? Dia merasa kebutuhannya tuh lebih tercukupi. Jadi kalau di Jakarta pun hasilnya ada, cuman karena pengeluarannya lebih besar gitu kan. Jadi ya nggak terlalu puas lah dia sama hasilnya. Cuma kalau di luar kota, karena pengeluaran di luar kota lebih rendah dari Jakarta lah ya, jadi dia hasilnya lebih berasa lah. Gitu. Berarti chance-nya di luar kota dia baru bisa lebih berkembang daripada di Jakarta. Lebih berasa aja hasilnya. Lebih berasa. Berarti bener ya feeling berasa. dia ya. Oh, oke. Terus apa ya? Semalam dia cerita. Yang pasti itu yang dia minta tanyain. Apa lebih baik kerja sama orang? Apa buka sendiri? Terus, sama satu lagi. Kalau dia, nah kalau ini disensor ya kalimatnya ya. Kalau dia mau kerja di, itu boleh nggak? Bagus nggak? Oke aja. Iya. Oke kok. Oke. Udah semua berarti ya tadi ya. Mungkin satu lagi tapi ini kan pertanyaan yang lu benci sebenarnya. Dia sampai sekarang nikah udah lama belum punya anak. Nah sebenarnya dari tarot bisa nggak lu prediksi dia bisa nggak? Apa ya? Ya bisa aja sih. Cuman memang effortnya mesti lebih ya, mesti ekstra ya. Jadi ya ada sih kemungkinannya pas ada, kemungkinannya ada. Cuman memang dia apa ya? Kayak ini ada hal yang berupa kayak apa ya? Karma atau apa ya? Jadi ketika dia Betul. ya itulah hubungannya sama karma sih. Jadi memang harus ada hal yang mesti diselesaikan dulu, baru bisa. Oke. Tapi mudah-mudahan Rio terjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kurang jelas nanti kita bisa ketemu gue tanyain lagi atau WA tanyain lagi, nanti kita tanya lagi minggu depan. Oke? Nah, lanjut kita ke topik hari ini. Mimpi. Nah, seberapa percayanya seorang Iin dengan mimpi yang ada alamatnya? Karena kalau buat saya pribadi, mimpi mah buat pasang angka. Ya sama kayak sebagian Buat banyak togel. orang kali ya. Ya kalau mimpinya bagus ya senang-senang aja percaya gitu. Tapi kalau mimpinya jelek ya do something about it lah. Ya ya mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau apa gitu. Nah, sepengetahuan lu selama... Soalnya gue jarang mimpi. Lu jarang mimpi? Jarang Lupa banget kali. mimpi. Enggak, gue jarang mimpi. Kalau lupa gue pasti pagi-pagi inget. Gue mimpi apa ya? Gue udah mimpi loh, tapi mimpi apa ya gitu. Kalau gue bener-bener lupa. mimpi jarang gue. Dan yang anehnya, gue nggak tahu lu ngalamin apa enggak. Kalau gue mimpi, entah kenapa, gue mimpinya itu selalu balik ke SMP. SMP. Gue selalu baliknya ke situ. Kalau gue tiap mimpi ya, mesti SMP. Ada beberapa ya Masa-masa mimpi. indah lu kali SMP. Mungkin kali ya. Ada beberapa kayak ya udah ada mimpi jalan-jalan sama teman-teman, mimpi ini. Tapi kebanyakan mimpi itu selalu gue balik ke SMP dan pulang ke kampung gue di Curug. Itu selalu mimpinya di rumah yang lama itu, entah kenapa. Biasanya sih gitu, kalau mimpi apa ya? Kadang ya alam bawah sadar kita tuh merasa nyamannya di sana, jadi suka bawa kita ke sana terus. Mungkin Kayak hal-hal yang mimpi menyenangkan mau saat kencing, itu. mimpi basah gitu juga kali ya. Karena Kalau mimpi mau kencing nih. Tolong buru-buru bangun ya. horny. Kalau mimpi kencing buru-buru bangun. Sama itu. Jangan dilanjutin. Ya. Saya belajar banyak kalau dari situ. Saya Pernah belajar banyak. mimpi itu. Pernah. Saya losin. Kencing saya losin.
Lost. Akhirnya beneran basah gitu. Kadang dia di dalam mimpi itu gue masuk ke sebuah kamar mandi atau gue di sungai, gue udah buka celana, gue udah, oh ini aneh. Gue langsung bangun. Ada yang gue losin aja. Gue kencing tapi udah nggak ngompol. Oh? Enggak. Jadi udah jadi kan biasanya gue udah buka celana, gue bangun karena kaget. Sekarang gue losin, ada perasaan aneh, gue bangun. Jadi kencing itu bukan kencing habis ya. Jadi kayak udah kencing setengah gitu atau seperempat, gue tiba-tiba bangun, gue snap, gue bangun. Terus emang mau kencing. Jadi udah nggak sampai ngompol. Mungkin kecuali mabuk. Tapi mimpi yang ngompol pernah nggak apa? Pernah. Apa? Ya Itu beneran ngompol? Beneran. Mimpi masuk toilet, terus gue kencing. Tapi iya sama sih. Gue juga gitu. Tapi lucunya gitu ya. Jadi awalnya itu gue ngeliat kayak di zoom out gitu. Itu anak-anak pada bergandengan tangan seluruh dunia. Oh lucu ya. Terus zoom out kayak keluar planet gitu. Orang-orang pada iya itu kan itu pada gandengan tangan. Gitu ya. Terus pas zoom in lagi. Terus lo kencingin anak-anak itu. Pas zoom in lagi. Gue ternyata ada di toilet. Jadi gue itu tidak termasuk anak-anak yang lagi pada berpegangan tangan itu. Gue lagi di toilet. Akhirnya bangun lah gue. Oh berarti third eye person dong. Lu nggak melihat diri lu terbang? Iya. Nggak melihat. Iya. Jadi seolah-olah kayak nyawa gue yang terbang gitu kan. Pas balik lagi gue di toilet. Terus kalau nggak salah apanya nggak ada gitu. Loh kok ini nggak ada, apa gayung apa gitu kan. Kok ini nggak ada, kok ini nggak ada. Terus gue bangun berdiri. Beneran juga gue bangun gitu. Terus basah. Ngompol. Gue tuh kecil, udah lama banget sih. Cuma ini mimpi yang paling banyak orang kayak yang alamin sih ini. Iya. Kalau nggak paling nggak sekali seumur hidup sekali kita mimpi ngompol itu. Tolong lah ya, harus ya setidaknya sekali aja ngerasain. Supaya iya bisa diceritain ke orang lain nanti. Nah, di dalam spiritual mimpi ngompol ada alamat. Nggak ada ini. Mimpi kencing ada alamat. Tapi ada yang konon katanya ini berhubungan dengan tai. Tai. Konon katanya kalau lu mimpi berak, lu kalau lu mimpi berak, lu kayak mau bukan kena sih, kayak lu lagi menebus gitu, sial, kayak buang sial. Itu kalau kitanya. Nah, kalau lu mimpi nginjek tai atau lu berendam di kolam tai, itu mau dapat rezeki. Gue nggak ngerti istilahnya tuh begitu. Iya. Karena di mimpi itu sama ada. Ya, pernah denger ya? Karena di mimpi itu kadang beda persepsi, itu bisa beda arti. Kalau kita yang nginjek atau kita yang ngelihat itu kan beda-beda kan. Atau kalau kita berak, apakah kita ngelihat orang berak, apa kita sendiri yang berak, itu beda-beda loh artinya. Jadi kadang kalau mau tafsir mimpi itu ya harus dijelasin kayak apa, perasaannya seperti apa. Kayak gitu tuh. Nah ini ada primbonnya gitu. atau memang secara batin aja untuk memberikan jawaban? Kalau primbonnya ya bisa, ya ada, primbonnya ada. Cuman kadang kalau orang nanya sama gue gitu ya, ini artinya apa ya? Itu kadang suka itu sendiri aja gitu. Oh arti ini. Gitu. Soalnya kalau tai juga begitu sama. Iya kalau gue bersama klien, gue mungkin orang yang agak don't give a fuck sama mimpi gitu. Kayak beberapa klien, Kak, aku mimpi ini gitu. Itu gue yang dapat rezeki, itu aja udah. Dapat rezeki. Jadi kalau nggak ada getaran di sini ketika dia cerita, buat gue lu kembang tidur aja udah. Gitu. Ada beberapa gitu. Jadi arti-arti itu ya memang ada jamnya sih. Nah, kalau menurut gue pernah baca primbon Jawa. Itu kalau lu mimpi, itu ada yang benernya, ada jamnya. Iya. Kalau di luar jam itu, lu mimpi nggak ada artinya, dianggap ini. Jadi mimpi itu memang harus bener-bener yang jamnya itu pas ketika kita bener-bener terlelap. Gitu. Katanya sih, pokoknya kalau siang ada arti, subuh baru ada artinya, kayak gitu-gitu. Cuma, ya itu gue sekali lagi, kalau tidak ada getaran di sini, gue nggak kayak udah anggap aja bunga tidur mimpi gitu. Ya biasanya dari jam 2 sampai jam 4-an lah ya. Jadi anggaplah kalau kita tidur jam 10 atau jam 11. Nah itu jam 2 sampai jam 4 itu kan pas bener-bener kita
lagi deep-deepnya. Deep-deepnya. Deep sleep, Deep sleep. REM, rapid eye Ah. movement. Mimpi, tadi kan masalah deep sleep, saking tidur-tidurnya. Rep-repan. Kalau rep-repan beda lagi, bukan mimpi. Itu bukan rep-repan termasuk lucid dream. Enggak Rep-repan. lah. Rep-repan itu apa ya? Kalau gue nganggapnya rep-repan itu bukannya kayak itu ya, kayak ketimpaan gitu ya. Nah, kalau buat gue dua. Rep-repan itu satu, tubuh lu capek, otak lu menolak. Bisa. Istirahat, akhirnya rep-repan. Itu bisa. Kedua, memang ketimpa. Ya memang dua hal itu sih. Nah, Iya. gue mau tanya, lu apa pernah? Pernah lah. Rep-repan. Obatnya lu tahu nggak apa? Apa? Kalau gue sih nggak pernah gue lawan ya, gue biarinin aja. Lemesin aja, toto Lemesin aja. gitu sendiri. Iya, ternyata lama-lama juga bisa gerak sendiri. Nah, gua ada obatnya. Jadi buat teman-teman di sini yang kalau kena rep-repan, jangan panik. Tidak perlu baca ayat-ayat apapun karena basically useless, nggak ada gunanya. Ya, bener katain. Lebih baik lu tunggu atau lu cukup menjulurkan lidah lu karena di iya, betul. semua rep-repan itu yang paling berguna, yang paling hidup di dalam ketika kita rep-repan hanya kelopak mata, biji mata, sama ini lidah. Yang lain tuh beku. Ngomong juga gitu. Lu tenang, lu keluarin lidah lu sejelas-jelasnya sampai begitu, itu baru bangun. Itu lebih berguna. Iya. Gue juga pernah baca itu. Kayak gitu caranya. Jadi kalau makin kita lawan ya percuma juga. Iya. Jangan kita makin panik kan, Iya, kayak gitu karena kan satu memang kalau benar-benar ditindih sama makhluk begitu, ya nggak ada yang bisa lo lakuin juga, lo kaget gitu. Lo kaget lihat dia kayak lu jilat lidah. Ya kalau syukur-syukur dia nggak jilat lidah lu balik. Ih, kamu kenapa jilat lidah? Ih, genit. Kata kuntilanak kan dicium lagi. Nah itu sih udah ya. Mau gimana lagi? Terus lihat, genderuwo lihat lu jilat lidah. Oh dikira mau disepong kasih. Itu dikata. Genderuwonya ngasih biar disepong ya. Iya benar. Ya jadi gitu. Ilmu logika banget. Lu bisa praktekin teman-teman, terutama buat anak-anak kos, karena anak-anak kos adalah orang-orang yang paling gampang rep-repan. Karena ininya jalan, badan udah capek tapi otak belum mau istirahat. Nah itu obatnya. Oke? Nah, rep-repan, lucid, what you can do, atau ada semacam apa, info kah atau apa mengenai ini? Orang kan kadang-kadang saruin. Lucid dream katanya apa? Astral project. Bisa. Mirip-mirip. Soalnya kayak apa ya, lucid dream itu kan mimpi yang diprogram ya. Kita yang program, kita maunya kayak apa. Mungkin awannya mau dibikin ungu. Atau apa. Lo bisa terbang, punya sayap Barbie peri itu. Iya. Gue pernah sih mencoba buat lucid ya. Cuman nggak tahu ini beneran terjadi lucid atau apa. Dan itu kita jadi kayak setengah sadar gitu loh. Tau nggak kayak apa? Lu pernah nggak sih nonton dulu film Dragon Ball? Tahu. Ya si Goku itu lari di punggung apa naga, lari gitu. View-nya dari atas. Gue mimpi kayak gitu. Oh. Itu yang gue bikin. Gue begini. Lu lari di punggung naga. Tapi bukan naga itu kayak jalan setapak tapi yang berliku-liku gitu. Oh, berarti lu ngelihat diri lu sendiri? Iya. Oh, oke. Tuh apa orang bilang? 2 dimensi. Oke. Nah, itu belum kalau gua mimpi belum nyampe di situ. Gua selalu third eye person kalau mimpi. Jadi gua ngelihat kayak begini. Bukan gua ngelihat diri gue. Gua ngelihat gua diri sendiri. Jadi diri sendiri. Itu first person. Iya, first person. Kalau kan gue kayak second person kan, gue ngeliat Dia third eye person nih, dari punggung naga. Iya. Dari belakang diri sendiri. Jadi gue ngeliat diri gue sendiri itu, gitu. Oke. Gitu. Nah, terus mimpi-mimpi kita masuk ke sebuah diskusi mimpi yang membawa ketidakberuntungan. Apa aja ini menurut lo? Ya pada dasarnya sih kalau kita mimpinya yang serem-serem itu biasanya hasilnya bagus. Artinya bagus. Terus kalau kita mimpi yang kalau tampak jadi dunia nyata tampaknya happy-happy, nah itu biasanya artinya kurang bagus. Oh iya benar. Kalau mimpi nikah nggak bagus. Nah, iya. Oh iya. Mimpi nikah, Iya. mimpi hajat atau apa gitu. Pokoknya yang seneng-seneng
biasanya ya, cuman nggak semua sih. Nah, gue ada sedikit ini apa sebutnya informasi yang berhubungan dengan binatang, mimpi. Oke. Ya, saya lupa ditaruh Ya di umum mana, dulu, saudara-saudara. yang paling gampang dulu. Apa itu? Ular. Ular. Kalau pasang togel 32. 32 itu. Kita Makanya nggak gue langsung- bilang, kayak tamu kita saya ini. nggak hubungin soal ke togel ya, tapi ya. Kalau saya mimpi, kita hubungin ke togel. Jadi jangan apa ya buat gue. Makanya tadi gue bilang kalau nggak ada getaran di sini, aduh deh nggak ada artinya. Tapi mungkin leluhur lu atau alam ini mau ngasih lu rezeki melalui ini gitu kan. Ya udah pasang gitu. Jadi konon katanya apabila bermimpi ular itu adalah simbol dari ketakutan, ketakutan, kesembuhan dan transformasi. Apa benar tuh menurut Iin? Ular. Tergantung mimpi ularnya kayak gimana. Oh. Nah, kalau gigit ular, nah itu ya umum lah ya. Umum kita pasti tahu lah ya, itu sehubungannya sama jodoh. Katanya ada yang naksir, Oh. atau ada yang apa. Kalau atau nggak digigit bakal tapi ketemu dibelit? Pacar. Mungkin pacarnya posesif. Oh. Nggak tahu ini, nggak biasa asbun gue, asbun. Nah, jadi karena ini apa catatan ini dari orang luar. Oh, Dia oke. seorang apa praktisi spiritual tapi dia orang luar negeri. Bule kita bilang bule. Cuman itu sih ya kalau mimpi itu tergantung makanya kadang kalau orang mimpi nanya ke gue gitu ini artinya apa ya? Gue akan nanya lebih detail sejauh mana dia inget, persepsinya seperti apa, perasaannya kayak gimana gitu-gitu itu gue butuh informasi itu. Oke. Itu pengaruh. Pengaruh ya. Kalau cuma diliatin ular doang tuh kayak tatap-tatap ular. Oh mungkin itu dia naksir orang tapi nggak berani mengungkapkan. Oh kalau ular kenapa lu selalu identikan dengan pasangan? Iya nggak tahu. Oh gitu ya. Udah itu ya di primbon begitu soalnya Oh, gitu. hubungannya. Urusannya ke arah situ. Oh berarti ini kita agak berbeda ya teman-teman dengan si spiritualis yang dari luar negeri. Karena dia bilang symbol of fear, healing, and transformation. Nah, terus lanjut lagi mimpi burung gagak. Pernah dengar nggak ini? Burung gagak. Burung gagak. Nah tergantung. Nah selalu gue tanya lagi kan, perasaannya pas ngeliat burung gagak itu kayak apa? Kalau misalnya dia takut ya mungkin dia punya ada kekhawatiran tersendiri. Mungkin dia ada sebelumnya mungkin dia ada kabar yang kurang menyenangkan. Jadi dia kepikiran terus. Oh betul. Dia khawatir kayak gitu. Kali ini Iin sama dengan dia bilang gagak adalah simbol dari alam bawah sadar. Dan juga kepercayaan tertentu, Iya. rasa bersalah, dan something yang gelap. Ya. Dia bilang gitu. Oke. Nah, ini ada yang lebih aneh lagi.